Halo semua, kembali bersama saya Hendy. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang merupakan adaptasi anime berjudul Young Blackjack. Film ini bercerita tentang seorang ahli bedah hebat yang mampu mengobati penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter lain. Ia dikenal sebagai dokter ilegal dengan nama samaran Blackjack. Alasan kenapa dia disebut dokter ilegal karena dia tidak mempunyai izin praktik atau biasanya disebut sebagai dokter unlicensed. Untuk bisa menerima pengobatan darinya pun tidaklah murah, karena dia selalu meminta bayaran yang tidak sedikit bagi siapapun yang ingin menggunakan jasanya. Seorang anak bernama Kuro Hazama ingin membelikan ibunya bunga sebagai hadiah di hari Natal. Namun karena uangnya tidak cukup, dia pun memutuskan untuk menggambar bunga mawar merah dan akan memberikannya di bawah pohon Natal. Dia menulis pesan agar ibunya datang ke sana. Bersamaan dengan itu, ada suatu berita kalau telah terjadi serangkaian ledakan bom di wilayah metropolitan. Dan kali ini para penjahat mengancam akan meledakkan Shiodome Mall, yaitu tempat di mana Hazama berada. Hazama yang masih anak-anak tidak menyadari tentang bahaya ini. Ketika ibunya ke sana, dia melihat semua orang panik dan berlari keluar. Hal itu membuat ibu Hazama menjadi khawatir dan langsung masuk untuk mencari Hazama, namun dihentikan oleh petugas. Dari kejauhan, Hazama yang melihat ibunya sangat senang, lalu mengangkat gambarnya agar ibunya bisa melihat. Ibunya secara nekat menerobos petugas yang menghalanginya untuk masuk lalu berlari menghampiri putranya. Namun naas, pada saat itu bomnya aktif dan meledak. Hanya mereka berdualah yang menjadi korban. Dan keadaan tersebut menyebabkan mereka berada dalam kondisi kritis sehingga dilarikan ke rumah sakit. Hazama mengalami luka parah, tangan dan kaki sebelah kanannya putus, namun tidak semua bagian. Dr. Honma yang melakukan operasi menyambung kembali tangan dan kaki Hazama yang telah putus. Dan setelah semua proses hampir selesai, seorang perawat mengatakan bahwa persediaan kulit di rumah sakit tidak ada. Dr. Honma lalu meminta perawat tersebut mencari orang yang bersedia mendonorkan kulitnya. Pilihan hanya ada satu orang yang pada saat itu berada di luar ruang operasi, yaitu teman Hazama yang memiliki kulit berwarna lebih gelap dari warna kulit Hazama. Setelah dites, beruntung kulitnya cocok dan kulit tersebut akan digunakan untuk menggantikan kulit di bagian wajah sebelah kirinya yang mengalami kerusakan. Dr. Honma berusaha mengeluarkan semua kemampuannya demi menyelamatkan Hazama. Akhirnya, operasi yang dilakukan oleh Dr. Honma berhasil menyelamatkan hidup Hazama. Sejak berhasil pulih, banyak perubahan pada tubuh Hazama yang membuatnya harus berusaha keras membiasakan diri untuk dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, nasib ibunya tidak seberuntung Hazama. Walaupun tidak mengalami luka fisik yang serius, tapi ibunya mengalami tidur yang panjang alias koma. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya ilmu pengobatan pada saat itu. Demi ibunya, Hazama bertekad untuk menjadi seorang dokter, yang mana nantinya mampu untuk membuat ibunya sadar dan bisa tersenyum serta berbicara lagi dengannya. Beberapa tahun telah berlalu. Hazama telah menjadi seorang dokter, namun dia tidak memiliki lisensi dokter alias dokter ilegal. Pertemuan secara tidak sengaja dengan Yuna ketika menolong wanita yang jatuh di pinggir jalan menjadi awal semuanya. Sedangkan Yuna adalah seorang dokter residen. Menurut Hazama, hidup atau mati bukan hanya tergantung pada kemampuan dokter, melainkan pada keinginan hidup si pasien sendiri. Akhirnya, wanita itu bisa Hazama selamatkan. Belum sempat mengucapkan apa-apa, Hazama sudah pergi dari tempat itu. Namun Yuna menemukan buku Hazama yang tertinggal di sana. Setelah membaca buku Hazama, Yuna mengetahui kalau buku itu berisi hasil perawatan ibunya. Hazama tinggal di suatu tempat di ruang bawah tanah yang juga menjadi tempat praktiknya. Ada sebuah ruangan yang digunakan Hazama untuk merawat ibunya. Ia sangat berharap suatu saat nanti kemampuannya bisa membuat ibunya sadar kembali. Untuk menjalankan praktik ilegalnya, Hazama dibantu oleh seorang asisten bernama Tatsumi. Berkat Tatsumi, Hazama bisa mudah mendapatkan obat-obatan karena ayah Tatsumi merupakan presidir dari sebuah perusahaan farmasi. Bisa dikatakan kalau Tatsumi juga berperan sebagai agen untuk mencari pasien yang bersedia membayar mahal jasa Hazama. Namun bagi pasien yang tidak punya uang, maka Hazama tidak memungut biaya sepeser pun. Dengan kejeniusannya, hampir tidak ada penyakit yang tidak bisa Hazama sembuhkan. Sehingga dalam operasi pembedahan, dia dipanggil God Hand dengan nama samaran Blackjack. Keesokannya, Yuna yang penasaran dengan Hazama menunggunya di tempat kejadian kemarin. Seperti yang ia harapkan,
Hazama melintas di sana. Ia pun segera mengikuti Hazama untuk tahu di mana tempat tinggalnya. Tempat yang seperti lorong bawah tanah itu membuat Yuna sedikit cemas. Saat akan menekan bel, tiba-tiba ada seorang pria menariknya dari belakang dalam keadaan tertembak di perutnya. Hazama yang melihat Yuna di sana langsung menyuruhnya pergi. Tapi Yuna menolak, sebab ia ingin tahu apa yang sebenarnya dikerjakan Hazama di sana. Ketika berada di dalam, ia merasa heran karena Hazama dengan berani mengoperasi pria tersebut. Padahal Hazama tidak memiliki izin praktik. Jika sampai polisi tahu kalau di sana Hazama mengoperasi para kriminal tanpa izin, maka ia bisa segera ditangkap. Tapi Hazama sama sekali tidak memperdulikan perkataan Yuna. Dan di sana, Yuna akhirnya menemukan ruangan berisi tubuh seorang wanita yang diyakininya adalah ibu Hazama. Sosok wanita itu pernah Yuna lihat pada foto yang ada di dalam buku Hazama. Sosok ibu cantik itu masih hidup. Dari dulu, Hazama menjaga ibunya. Ia memberikan rangsangan ke dalam otak ibunya agar tetap hidup. Yang dipercaya olehnya, kalau teknik itu nanti akan membuat ibunya sadar. Karena hal itu juga yang membuat Hazama menjadi dokter ilegal. Sebab dengan sengaja melakukan rangsangan ke dalam otak pasien, sama saja ia sudah melanggar aturan. Hazama meminta bukunya segera dikembalikan. Tapi Yuna mengatakan kalau buku Hazama ada di rumahnya dan meminta Hazama untuk datang mengambilnya sendiri malam itu juga. Sedangkan di kamar Yuna, salah satu dokter bedah terbaik bernama Dr. Kiryu yang juga merupakan kekasih dari Yuna telah melihat isi buku milik Hazama. Ternyata malam itu di rumah Yuna sedang ada pesta. Hazama yang datang ke rumah Yuna dengan maksud ingin mengambil bukunya kembali, diminta untuk masuk lalu mempertemukannya dengan Dr. Honma. Awalnya mereka sama-sama terkejut karena bisa bertemu lagi setelah sekian lama putus kontak. Dr. Honma sangat senang bisa bertemu dengan Hazama lagi. Dan ketika mendengar cerita dari Yuna, membuat Dr. Honma semakin bangga karena akhirnya Hazama menempuh jalan untuk menjadi seorang dokter. Setelah kepergian Dr. Honma, Yuna memperkenalkan Hazama kepada ayahnya. Namun ayahnya bersikap tidak peduli dan menganggap remeh Hazama. Tentu saja Hazama juga tidak menanggapinya, sebab ia hanya ingin meminta bukunya kembali. Ketika Yuna akan pergi mengambilnya, tiba-tiba saja Dr. Kiryu datang dan mengajak Yuna ke tengah ruangan. Di hadapan para undangan, di sana Dr. Kiryu melamar Yuna. Dan ketika Yuna akan mengambil cincinnya, tiba-tiba saja terdengar suara benda jatuh, diikuti suara Nagisa yang merintih kesakitan. Nagisa adalah adik Yuna. Semua orang di sana merasa panik sekaligus cemas dan segera menghubungi ambulans. Pada saat itu, Hazama menghampiri Yuna, lalu menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kultur bakteri kepada Nagisa. Di rumah sakit, Nagisa semakin merintih kesakitan pada perutnya. Dr. Kiryu melakukan pemeriksaan dengan endoskopi dan terlihat dinding bagian dalam perut telah membusuk, sehingga harus dilakukan operasi untuk membuang bagian yang rusak. Ketika perut dibuka, ternyata terjadi pendarahan yang sangat banyak. Akhirnya dilakukan pemeriksaan lainnya setelah operasi, dan Dr. Kiryu menyatakan kalau itu adalah tumor ganas, tapi virus yang menyebabkan kematian tidak terdeteksi. Dr. Kiryu mengaku kalau ia belum pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan segala upaya telah dicoba. Ketika mereka kehabisan cara, tiba-tiba Yuna teringat saran dari Hazama sebelumnya untuk dilakukan pemeriksaan kultur bakteri. Ia pun meminta Dr. Kiryu untuk menguji hal tersebut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui apa penyebabnya, yaitu adanya bakteri pemakan daging yang merusak organ dalam dan menyebabkan nekrosis atau kematian sel. Parahnya, bakteri ini kebal terhadap beberapa obat, sehingga pengobatan dengan antibiotik tidak akan memberikan efek apapun. Jika bakteri ini sudah menyerang jantung dan hati, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Hal itu membuat Yuna sedih dengan penyakit yang menimpa adiknya. Di hadapan sang kakak, Nagisa menyatakan harapannya untuk tidak mati. Akhirnya demi bisa menolong adiknya, Yuna pergi mendatangi Hazama untuk meminta bantuan. Ia akan membayar berapapun harganya, asalkan Nagisa bisa selamat. Awalnya Hazama menolak membantu, tapi Yuna memaksa kalau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan adiknya hanyalah Hazama. Karena Hazama adalah tipe dokter yang jika sudah memutuskan mengobati pasien, maka besar kemungkinan pasien itu akan selamat. Kejeniusan yang dimiliki Hazama membuatnya bisa menilai mana pasien yang bisa diselamatkan dan mana yang tidak. Sama seperti yang terjadi pada ibunya. Di saat dokter lain menganggap ibu Hazama sudah meninggal, Hazama mampu menjaga agar ibunya tetap hidup. Akhirnya, Hazama memutuskan untuk melihat langsung kondisi Nagisa. Dr. Kiryu tidak terima jika dokter ilegal seperti Hazama berada di sana. Bahkan ayahnya menyuruh Hazama pergi. Tanpa memperdulikan mereka, Hazama tetap memeriksa kondisi Nagisa. Di sana Hazama meyakinkan jika dia dipercaya menangani Nagisa,
maka Nagisa tidak akan mati. Dengan mengganti organ dalam Nagisa adalah satu-satunya cara untuk bisa menolongnya. Memang tidak masuk akal, karena bukan perkara mudah untuk melakukannya. Tapi menurut Dr. Kiryu, seorang amatir seperti Hazama tidak mungkin bisa melakukan transplantasi organ yang terinfeksi seperti itu. Dengan tenang Hazama menegaskan kalau dia sanggup mencangkokkan jantung dan paru-paru, termasuk organ lainnya pada saat yang bersamaan. Dibutuhkan kemampuan tinggi untuk bisa melakukan operasi itu, dan harus ada organ yang cocok untuk sang pasien. Ibu Yuna sampai memohon pada Hazama, jika dibutuhkan ia bersedia mendonorkan semua organnya supaya putrinya bisa selamat. Sedangkan tingkat kemungkinan kesesuaian organ adalah 1:100.000 orang. Jadi sangatlah sulit menemukan organ yang cocok sekalipun mencari di bank organ. Dan di sana Dr. Kiryu akhirnya membongkar identitas Hazama yang sebenarnya merupakan dokter tanpa izin medis. Semua orang terkejut, terutama Dr. Honma. Tapi Hazama langsung membalas perkataan Dr. Kiryu sebagai orang yang lebih mementingkan hukum daripada menyelamatkan nyawa manusia. Mendengar itu, Dr. Kiryu berniat menyerang Hazama. Tapi Hazama tetap tenang dan tak memperdulikannya. Ia pun mengajak Dr. Honma untuk melihat ibunya. Dr. Honma sempat terkejut. Ia tidak percaya kalau Hazama telah menjaga ibunya tetap hidup hingga saat ini. Namun ada satu penyesalan dalam diri Hazama, sebab ia bisa menyelamatkan orang lain, tapi tidak mampu membuat ibunya sadar kembali. Tiba-tiba saja ibu Hazama berada dalam kondisi kritis. Hazama dengan dibantu Dr. Honma mencoba menyelamatkan ibunya. Sementara di rumah sakit, ternyata tidak ada organ yang cocok untuk Nagisa di antara semua anggota keluarganya. Setelah mengetahui hasil itu, Yuna segera ke tempat Hazama. Di sana ia melihat Hazama sedang berupaya menyelamatkan ibunya. Namun otak ibu Hazama benar-benar sudah mati setelah 15 tahun bertahan hidup dalam kondisi koma. Hazama menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi pada ibunya. Secara tidak sengaja, Yuna melihat tabel HLA ibu Hazama. Dan ternyata ibu Hazama adalah orang yang memiliki organ yang sangat cocok untuk Nagisa. Bahkan tingkat kecocokannya sangat sempurna. Hal itu membuat Hazama stres dan syok hingga menyebabkan rambutnya memutih sebagian. Pilihan yang berat untuk Hazama. Tapi pada akhirnya, Hazama rela untuk mendonorkan organ ibunya kepada Nagisa. Sedangkan di rumah sakit, Dr. Kiryu justru berniat jahat ingin mengakhiri hidup Nagisa. Ia tidak rela jika dokter ilegal seperti Hazama membuat suatu keajaiban menyelamatkan nyawa yang Dr. Kiryu tidak bisa selamatkan. Tapi beruntung Yuna datang tepat waktu dan segera membawa Nagisa ke tempat Hazama. Di sana Hazama telah bersiap melakukan operasi. Syaratnya, ia akan melakukan operasi seorang diri dan orang lain hanya akan menghambatnya. Alasan lain, karena pendonor adalah ibunya sendiri. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh tubuh ibunya. Jika mereka menolak syarat tersebut, maka ia tidak akan menawari pertolongan lagi. Ayah Nagisa yang juga seorang dokter sampai berlutut pada Hazama. Ia tidak peduli lagi dengan profesinya asalkan putrinya bisa selamat. Satu-satunya orang yang diizinkan untuk menemani Nagisa hanyalah Yuna. Di balik pengorbanannya, Hazama berharap ia bisa mendengar suara ibunya sekali lagi. Operasi tersebut disaksikan langsung oleh semua orang di sana. Hazama benar-benar melakukan operasi seorang diri. Dengan kemampuan yang dimilikinya, hanya butuh waktu 10 menit untuk perpindahan organ hati dan jantung. Selama operasi, Hazama teringat akan setiap momen kebersamaan dengan ibunya dulu. Akhirnya, jantung baru Nagisa kembali berdetak. Operasi berhasil, dan semua orang di sana yang awalnya meremehkan Hazama jadi takjub dengan keajaiban yang diwujudkannya. Hingga akhir, Dr. Kiryu tetap tidak mau mengakui Hazama sebagai dokter. Hazama menegaskan ia sama sekali tidak butuh lisensi medis, karena ia berpikir orang akan diakui sebagai dokter tergantung pada kemampuan mereka. Selama ia bisa menyelamatkan nyawa, maka ia adalah dokter yang sesungguhnya. Beberapa saat kemudian, Nagisa akhirnya sadar. Semuanya tidak percaya Nagisa bisa sadar secepat ini. Tiba-tiba ia berkata kalau ia berterima kasih atas bunganya. Ternyata Nagisa berbicara seakan ia adalah ibu Hazama. Ia berterima kasih Hazama selalu ada di sampingnya selama ini, serta berharap Hazama bisa tabah menjalani hidupnya seorang diri. Nagisa pun kembali tak sadarkan diri, dan Hazama tidak mampu menahan rasa sedihnya atas kepergian ibunya. 1 bulan kemudian, kondisi Nagisa kembali pulih, tapi ia sama sekali tidak mengingat apa saja yang sebelumnya ia katakan pada Hazama. Menurut Tatsumi, ini pertama kalinya ia melihat sel memori, yaitu suatu kondisi di mana tubuh itu sendiri mampu menyimpan ingatan, dan bukan hanya di otak saja. Jadi memori atau ingatan dari pendonor organ tersalin ke penerima setelah transplantasi. Seperti biasa,
Hazama membeli bunga mawar kesukaan sang ibu. Di tepi pantai, ia melepas kepergian ibunya dengan membiarkan mawar tersebut hanyut terbawa air laut. Rupanya Yuna tahu Hazama pergi ke tempat itu dari foto Hazama ketika bersama ibunya. Ia berniat mengembalikan foto tersebut pada Hazama, serta mengungkapkan tujuan dan tekadnya untuk menjadi dokter sebaik Hazama. Mendengar itu, Hazama hanya memberi sebuah senyuman pada Yuna, sebagai tanda kalau ia yakin dokter seperti Yuna pasti akan melindungi nyawa yang telah ia berikan pada adiknya. Film pun berakhir. Izin atau aturan itu memang penting, tapi lebih penting lagi menyelamatkan nyawa manusia. Yang pasien butuhkan hanyalah kesembuhan. Selama dokter itu sungguh-sungguh berjuang untuk menyelamatkan nyawa, maka pasien akan mempercayakan hidup mereka pada sang dokter. Karena suatu keajaiban tidak akan terjadi dari orang yang tidak percaya dengannya.